Saat Yang Kai hendak mengirimnya ke Myriad Flowers Valley, Boya tiba-tiba berkata, "Benar, punggung Moseng itu sangat mirip denganmu." Yang Kai tertegun sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di bawah gelombang hukum luar angkasa, Boya menghilang. Masalah datang ke pintu. Chang Tian, yang berdiri di dekatnya, tiba-tiba berkata. Matanya tertuju pada ruang di depannya. Tampaknya mampu menembus penghalang ruang dan melihat semuanya. Aku harus merepotkan senior. Yang Kai mengangguk ringan. Dia tidak terkejut dengan ini. Melahap wilayah Beilimo telah memakan waktu 3 bulan. Sementara Yurumeng memiliki 1 bulan lagi. Dengan waktu yang begitu lama, mustahil bagi Saint Iblis lainnya untuk tidak melihat perubahan besar di wilayah iblis. Karena mereka telah menyadarinya. Mereka pasti telah mengikutinya sampai ke sini untuk menyelidiki. Jadi Yang Kai tahu bahwa selama dia mengambil tindakan, itu tidak akan lama sebelum dia bentrok dengan Saint Iblis lainnya. Namun, mampu memiliki periode penyangga 4 bulan sudah lebih dari cukup untuk memuaskannya. Yurumeng masih memiliki setengah dari benua di bawah komandonya yang belum dia telan. Jadi selama dia punya 1 bulan lagi untuk menyelesaikannya, dia akan dapat menargetkan wilayah Dimensains lainnya. Adapun seberapa banyak dia bisa melahap, itu akan tergantung pada bagaimana Saint Iblis menghadapinya. Hati-hati, jadi kamu tidak akan mati. Begitu suara Chang Tian jatuh, dia maju selangkah dan muncul 100 kilometer jauhnya. Dengan langkah lain, dia menghilang dari pandangan Yang Kai. Begitu dia pergi, Yang Kai segera mengaktifkan Demonic Ki pelindungnya dan membuka Demon Eye of Annihilation untuk memantau sekelilingnya. Dia tidak tahu berapa banyak Saint Iblis yang datang, tapi dia yakin jumlahnya tidak banyak. Mungkin hanya ada 1. Lagi pula, waktu Saint Iblis sangat berharga, dan kebanyakan dari mereka telah menderita luka pada jiwa mereka selama pertempuran Eternal Heaven, jadi mereka pasti masih belum pulih. Siapa yang berani berlari secara acak? Mereka yang bisa melacak tempat ini pastilah Saint Iblis yang tinggal dekat dengan wilayah Beilimo atau Yurumeng. Hanya beberapa Saint Iblis yang dapat menemukan anomali dari banyak benua ini. Dalam kehampaan, Chang Tian tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan dengan ekspresi tenang. Setelah menatap lama, dia berkata, teknik bergerak Brother Zhu luar biasa. Bahkan Void Chaos ini tidak dapat memblokir auranya. Raja ini bahkan bisa mencium baunya dari jarak yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ada makna dalam persembunyian? Sesosok tiba-tiba muncul beberapa puluh kilometer jauhnya dari Chang Tian. Sosok ini kurus dan keriput, seperti mayat yang layu, tanpa sedikit pun vitalitas. Kulitnya sepucat kertas, dan penampilannya bahkan lebih menyeramkan dan menakutkan. Dia adalah salah satu dari 12 Saint Iblis di wilayah iblis, penguasa iblis mayat, Zhu Liao. Chang Tian, mata seperti ikan mati Zhu Liao menatap Chang Tian. Matanya putih dan pupilnya seukuran jarum, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Kata-kata yang dia ucapkan juga kering. Seolah-olah dia tidak berbicara selama ratusan tahun. Mengapa kamu di sini? Chang Tian tidak menjawab, malah bertanya, mengapa raja ini tidak bisa berada di sini? Zhu Liao tidak repot-repot berdebat dengannya dan malah melihat sekeliling. Apa yang terjadi di sini? Dan apa yang terjadi dengan benua lain di bawah Yurumeng? Apa hubungannya ini dengan manusia itu? Saint Iblis bukanlah orang bodoh. Hilangnya benua-benua ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kemampuan ilahi yang hebat. Di seluruh wilayah iblis, tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi setelah menyelidiki selama ini, dia menemukan bahwa semua benua ini menunjukkan tanda-tanda ditelan. Tidak sampai dia tiba di sini dan melihat gun-gun yang bergulir, Zhu Liao menyadari kebenaran benua yang sedang ditelan. Di sisi lain, seluruh tubuh gun-gun dipenuhi dengan fluktuasi spasial yang kuat, dan ruang di sekitar tubuhnya dipenuhi dengan retakan. Secara alami, tidak sulit baginya untuk mengaitkan ini dengan Yang Kai. Di seberangnya, Chang Tian tidak menjawab. Sudut mulut Zhu Liao berkedut, seolah ingin mencibir, tapi tidak bisa. Ini membuat semua orang cemas, dan suaranya yang kering sekali lagi terdengar. Sepertinya kamu telah terlibat dengan manusia itu. Chang Tian, senior ini menyarankan kamu untuk tidak mencari kematian kamu sendiri. Kamu harus tahu apa konsekuensi dari menentang kami. Petik 2. Chang Tian dengan dingin menjawab. Raja ini telah mengalami ini beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Mata besar Zhu Liao sedikit melebar saat dia menunjuk ke depan. Senior ini ingin berurusan dengan bocah itu. Minggir. Chang Tian tidak mengatakan apa-apa, malah mengulurkan tangannya dan meraih udara. Pedang hitam pekat muncul di tangannya. Pedang ini adalah pedang taring naga, yang disempurnakan dari gigi naga milik Chang Tian. Itu sangat tajam, mampu menghancurkan apa saja dan segalanya. Sikap Chang Tian jelas. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Zhu Liao mengeluarkan raungan sengit saat korpse Qi di sekitar tubuhnya bergolak. Mengangkat tangannya,
3 peti mati hitam pekat muncul di depannya. Begitu peti mati ini muncul, serangkaian suara gedoran terdengar dari dalam mereka, membangkitkan aura pembunuh yang deras, seolah-olah semacam monster tak tertandingi akan keluar dari mereka. Tanpa menunggu dia mengucapkan mantra lain, Chang Tian mengayunkan pedangnya ke arahnya. Demonic Ki melonjak dari ujung pedangnya, berubah menjadi naga hitam raksasa yang panjangnya ratusan meter. Serangan pertama, ekspresi Zhu Liao tidak berubah saat dia membentuk serangkaian segel tangan. Demonic Ki memenuhi peti mati, dan dengan 3 ledakan keras, makhluk ganas di dalam peti mati dilepaskan. Masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang menakutkan. 3 binatang buas meraung ke arah langit saat gelombang kejut yang terlihat menyebar ke arah naga hitam. Dalam sekejap, langit runtuh dan penguasa 100 benua roh terlibat dalam pertempuran sengit dengan Demon Mayat. Terlepas dari kebangkitan tiba-tiba Chang Tian puluhan ribu tahun yang lalu, Saint Iblis jarang memiliki kesempatan untuk bertarung di wilayah iblis. Pertempuran terbaru adalah pertempuran Eternal Heaven. Tetapi pada saat itu, Saint Iblis telah bekerja sama melawan Kaisar Agung Bulan Cerah, jadi itu bukan masalah besar. Tetapi pada saat ini, Zhu Liao dan Chang Tian bertarung 1 lawan 1. Bukannya mereka berdua belum pernah bertarung sebelumnya. Puluhan ribu tahun yang lalu, mereka telah bertarung beberapa kali. Tetapi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Puluhan ribu tahun kemudian, situasinya tetap sama. Tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tiba-tiba, Zhu Liao mencibir. Bocah itu sudah mati. Chang Tian mengayunkan pedangnya dan dengan tenang menjawab. Apakah itu Qian atau Mo Kan? Atau, mereka berdua ada di sini? Zhu Liao, Qian, dan Mo Kan semuanya adalah tetangga Yu Rumeng dan Bei Limo. Jika ada orang yang pertama kali menemukan kelainan dari berbagai benua, itu hanya mereka bertiga. Sekarang setelah Zhu Liao muncul, setidaknya 1 dari 2 yang tersisa telah datang ke sini. Tetapi mereka tidak muncul. Agaknya, mereka memanfaatkan penundaan dengan Chang Tian untuk menemukan masalah dengan Yang Kai. Mendengar ini, Zhu Liao tercengang. Kamu tidak khawatir sama sekali? Chang Tian berkata, apa yang perlu dikhawatirkan? Pupil Zhu Liao hanya seukuran jarum, tapi dia tidak bisa mengecil lebih jauh. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, tidak mungkin. Yu Rumeng tidak bersama bocah kecil itu. Ini adalah sesuatu yang kita semua amati dengan jelas. Tanpa perlindungan Demon Saint, dia pasti akan mati. Chang Tian dengan dingin menjawab, dia tidak akan mati. Saat mereka berdua terlibat dalam pertempuran sengit, ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi serius saat dia menatap kehampaan di depannya. Saint mana yang telah tiba? Mengapa tidak menunjukkan dirimu? Kekosongan terdistorsi dan saat api berjatuhan, bola api muncul 10 kilometer jauhnya. Di dalam api, ada sosok manusia. Bahkan dari jarak 10 kilometer, panas terik menyebabkan ki iblis Yang Kai terus-menerus menguap. Tuan Iblis Api, Qian. Yang Kai telah melihat semua Saint Iblis selama pertempuran Eternal Heaven. Dan karena karakteristik Qian sangat jelas, dia secara alami mengenalinya. Dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, jadi ini Saint Qian. Saya minta maaf atas kekasaran saya. Qian melirik Yang Kai sebelum berbalik untuk melihat sosok raksasa yang melahap benua di kejauhan. Matanya menyala-nyala saat dia berteriak, wah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lelah hidup? Yang Kai menunjukkan ekspresi bingung. Mengapa Saint Qian mengatakan itu? Qian mencibir. Jangan bilang ini bukan metodemu. Yang Kai mengangguk. Yang mulia benar. Ini memang pekerjaanku. Beraninya kau menelan benua wilayah iblis? Qian meraung marah. Suaranya mengandung kekuatan jiwa yang membara yang menembus laut pengetahuan Yang Kai seperti api. Membakar jiwanya. Saint Venerable bijaksana. Tindakan Yang Kai ini benar-benar karena dia tidak berdaya. Itu juga demi wilayah iblis. Yang Kai menangkupkan tangannya lagi dan berkata dengan sopan. Api di mata Qian berkedip karena dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, raungan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Raja Iblis tingkat tinggi. Menurut perkiraannya, Yang Kai seharusnya setidaknya menderita beberapa cedera. Tetapi bocah kecil ini baik-baik saja, yang cukup mengejutkan. Raja Iblis tingkat tinggi dengan kultivasi jiwa yang begitu kuat, atau apakah dia memiliki semacam artefak pelindung? Bingung. Qian tertawa liar. Berpikir untuk wilayah iblis? Arogansi seperti itu. Apakah kamu seorang Demon Rache? Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Petik 2. Yang Kai berkata dengan serius. Hal ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku ras iblis atau bukan. Qian dengan dingin mendengus. Kamu menyia-nyiakan upaya Yu Rumeng untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup untukmu. Tapi aku tidak berharap kamu mencari kematianmu sendiri. Itu benar-benar menyia-nyiakan usahanya. Petik 2.
Yang Kai menggelengkan kepalanya. Kata-kata Saint Venerable salah. Saint Rumeng telah memperlakukan saya dengan baik. Jadi saya secara alami harus membalas budi. Tindakan ini hanyalah cara bagi wilayah iblis untuk membuka masa depan. Tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Yang Kai melanjutkan. Wilayah iblis telah hancur berantakan. Gerbang dunia tidak stabil. Benua secara bertahap menghilang. Cepat atau lambat akan dihancurkan. Karena bocah kecil ini memiliki kemampuan untuk memulihkan hukum wilayah iblis. Wajar saja baginya untuk tidak menyembunyikan apapun. Merekonstruksi hukum wilayah iblis dan mengubahnya menjadi keseluruhan, api di tubuh Qian tiba-tiba melonjak. Jelas menunjukkan betapa tidak stabilnya suasana hatinya. Dia berbalik untuk melihat Gun-Gun dan bertanya, apakah itu metodenya? Betul sekali, Yang Kai mengangguk. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin bocah kecil ini memiliki kemampuan untuk bertindak begitu ceroboh di wilayah Saint Rumeng? Dia pasti sudah mendapatkan persetujuannya. Di mana Yu Rumeng? Qian melihat sekeliling. Dia tidak ada di sini. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke arah Qian dengan ekspresi sungguh-sungguh. Bocah kecil ini ingin meminta Yang Mulia Qian untuk membantuku. Bocah kecil ini bersedia bersumpah bahwa setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu 2 kali lipat dari jumlah yang pantas kamu dapatkan. Petik 2. Tolong kamu, bagaimana? Tanya Qian. Membiarkan bocah kecil ini menelan benua di bawah komando Saint Venerable. Qian tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya dengan dingin. Tubuhnya sedikit condong ke depan saat dia memancarkan aura yang menindas. Katakan lagi. Benar saja. Yang Kai mengulangi ini dengan tatapan tulus. Tiba-tiba, Qian tertawa terbahak-bahak, tawanya seperti guntur. Nyala api di tubuhnya melonjak. Sesaat kemudian, tawa mereda dan mata Qian menjadi dingin. Kamu cukup berani. Yang Kai menghela nafas. Sepertinya Yang Mulia tidak setuju. Sayang sekali. Qian berkata, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, bahkan jika aku menangkapmu, itu masih mungkin. Lalu, apakah Saint itu ingin menyerangku? Yang Kai menatapnya dengan tenang. Qian melihat sekeliling. Yang Kai menjawab, Santo Rumeng tidak ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, Qian mengangkat tangannya dan tali yang menyala terbang menuju Yang Kai. Sosok Anggun tiba-tiba muncul di depan Yang Kai. Merasakan energi panas yang menyengat. Wajahnya yang cantik mau tak mau berubah saat dia mengedarkan ki iblisnya, menyebabkan aura dingin tiba-tiba meledak, berubah menjadi penghalang es yang menghalangi bagian depan. Saat api bertabrakan dengannya, mereka meleleh dan udara meledak. Bajingan, 2 teriakan marah terdengar bersamaan. Itu Bei Limo dan Qian. Hati Bei Limo dipenuhi amarah. Awalnya, dia baik-baik saja di dunia kecil misterius ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan menariknya ke sini. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, dia sudah menghadapi Qian. Suhu dingin dan panas tidak cocok untuk memulai. Di antara banyak Saint Iblis, meskipun Bei Limo dan Yu Rumeng tidak akur, itu hanya karena mereka bertetangga. Namun, jika ada seseorang di antara Saint Iblis yang paling dia tidak suka, itu pasti bukan Yu Rumeng, tapi Qian. Kedua Saint Iblis mahir dalam berbagai jenis atribut hukum, jadi mereka adalah musuh satu sama lain. Di wilayah Demon Science lainnya, ada banyak ras yang berbeda. Tetapi di wilayah Bei Limo, tidak ada Flame Demon. Dan di wilayah Qian, tidak ada Snow Demon. Pada saat ini, Yang Kai telah membawanya keluar untuk bertarung melawan Qian. Jadi mereka seimbang. Ketika Qian mengutuk, dia merasa telah ditipu oleh Yang Kai, menyebabkan dia menjadi marah karena dipermalukan. Dia dengan jelas melihat sekeliling dengan hati-hati dan menemukan bahwa tidak ada aura selain Yang Kai. Tetapi dia tidak menyangka Bei Limo tiba-tiba muncul. Yang Kai mengangkat bahu. Yang Mulia Yu Rumeng benar-benar tidak ada di sini. Yu Rumeng masih berada di dunia kecil yang misterius. Bei Limo, Qian meraung marah. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk marah pada Yang Kai. Dibandingkan dengan itu, Bei Limo sebenarnya membantunya, menyebabkan dia tidak bisa mengerti. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah kamu gila? Bei Limo tidak menjawab. Tetapi saat tubuhnya yang lembut bergetar, sejumlah es yang menghancurkan bumi muncul di belakangnya. Masing-masing memancarkan cahaya dingin. Masing-masing sepanjang beberapa meter. Menunjuk ke depan. Dia berteriak, pergi. Suara udara yang terkoyak terdengar tak henti-hentinya saat pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Qian. Qian melambaikan tangannya dan memanggil sejumlah bola api, yang masing-masing merespons pecahan es. Sesaat kemudian, bola api dan pecahan es saling menutupi dan meledak menjadi awan kabut di udara. Satu demi satu gerakan, tangan Bei Limo berkelebat dalam serangkaian segel tangan sebelum dia membukanya dan berteriak, segel.
Sepotong besar es mendalam tiba-tiba muncul di kehampaan dan benar-benar membekukan tempat Qian berada. Seluruh kekosongan benar-benar beku dan bahkan Qian disegel di dalamnya. Namun, pada saat berikutnya, api di permukaan tubuh Qian mulai bergolak saat energi panas yang membakar meledak, melelehkan es mendalam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Hanya dalam beberapa napas, Qian telah melarikan diri. Tindakan tegas Beilimo telah benar-benar membuat marah Qian, menyebabkan dia mengaum marah saat dia membuka mulutnya dan memanggil lautan api. Yang Kai sudah menghilang dalam sekejap, dan pada saat dia muncul kembali, dia sudah berdiri di punggung Gun-Gun, menunggu. Benua di depannya belum sepenuhnya ditelan, jadi bahkan jika musuh yang kuat ada tepat di depannya, Yang Kai tidak bisa menyerah di tengah jalan. Dia harus membiarkan Gun-Gun sepenuhnya menelan benua ini. Seperti yang diharapkan, Qian dan Demon Saint lainnya sudah tiba. Jadi bagaimana dengan yang lain? Yang Kai tidak tahu apakah Demon Saint terakhir telah datang ke sini. Tetapi untuk berjaga-jaga, dia harus melindungi Gun-Gun. Di punggung Gun-Gun, pikiran Yang Kai sudah terhubung dengan Yuru Meng di dunia kecil misterius. Jadi dia bisa memanggilnya kapan saja untuk menangkap musuh yang lengah. Namun, Yang Kai tidak khawatir. Dia masih memiliki Yuru Meng. Jadi bahkan jika 1 atau 2 Saint Iblis datang, Yuru Meng akan dapat bertahan untuk sementara waktu. Kecuali lebih dari 3 Saint Iblis tiba, tidak ada yang bisa mengganggu proses melahap. Tapi sekarang setelah 2 Saint Iblis muncul, tidak mungkin 3 orang lainnya datang. Para Saint Iblis semua sibuk menyembuhkan luka mereka. Jadi siapa yang tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dan berkumpul bersama? Hanya Saint Iblis di dekatnya yang akan menyadari ada yang tidak beres. Di sisi kiri dan kanan medan perang, jarak yang tidak diketahui. Cahaya yang menyilaukan terus-menerus menyala. Dan dari waktu ke waktu, fluktuasi energi yang hebat akan muncul, yang merupakan akibat dari pertempuran antara 2 Saint Iblis. Setelah menunggu beberapa saat, Yang Kai tidak melihat Demon Saint lainnya. Tampaknya kali ini, hanya Qian dan Demon Saint lainnya yang ada di sini untuk menyelidiki situasinya. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Tidak sampai sehari kemudian ketika Gun-Gun benar-benar menelan benua ini, Yang Kai akhirnya menarik Gun-Gun dan mulai bergerak dalam kehampaan. Tidak jauh adalah gerbang dunia. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Kai untuk tiba di sana. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan Yuru Meng dan mata mereka bertemu. Yang Kai mengangguk dan berkata, ikuti rencananya. Berapa banyak yang datang? Yuru Meng bertanya. 2, Qian. Dan 1 lagi yang aku tidak tahu. Yuru Meng tersenyum ringan. Seharusnya Zhu Liao atau Mokan. Silakan. Hati-hati. Aku akan berhati-hati, kamu juga. Yang Kai meremas tangannya, berbalik, dan menghilang melalui gerbang dunia. Yuru Meng menoleh ke belakang untuk melihat ke langit. Matanya yang indah berkedip saat pupilnya menyusut. Segera, dia melihat situasi dari 2 medan perang. Meskipun pertempuran antara Chang Tian dan Zhu Liao berlangsung sengit, itu tidak terlalu berbahaya. Keduanya masih memiliki kekuatan yang tersisa. Keduanya tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan yang lain dalam pertarungan 1 lawan 1. Jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Di sisi lain, ketika Beilimo dan Qian bertemu, seolah-olah garam telah dituangkan ke dalam panci berisi minyak panas. Pertempuran itu sangat intens dan keduanya menderita beberapa luka. Berdiri di kejauhan untuk menonton pertunjukan, Yuru Meng cukup senang dan bahkan mulai menyenandungkan sebuah lagu. Saat dia menghitung dalam hatinya, ketika dia mencapai 100, bibir merah Yuru Meng bergerak saat dia diam-diam mengeluarkan satu kata, memadatkan suaranya dan mengirimkannya ke telinga Beilimo. Setelah mendengar suara ini, demonik Ki Beilimo tiba-tiba melonjak dan rambut peraknya menari-nari tertiup angin saat dia berteriak dengan suara dingin. Ichebound. Dalam kehampaan, lapisan tipis es tiba-tiba muncul dan dengan cepat berkumpul di tengah, langsung membekukan tempat di sekitarnya. Ekspresi Qian menjadi khusyuk saat api di tubuhnya membakar dengan ganas, melawan dingin yang ekstrim dengan panas yang ekstrim tanpa rasa takut sedikit pun. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah Beilimo menggunakan kemampuan ilahi ini, dia benar-benar mendengus dingin dan dengan cepat melarikan diri. Setelah belasan napas waktu, Qian menerobos Ichebound dan menatap sosok menghilang Beilimo, mengerutkan kening saat rasa gelisah memenuhi hatinya. Memutar kepalanya untuk melihat cakrawala yang jauh, dia melihat bahwa sosok raksasa dari sebelumnya telah menghilang. Tidak hanya monster yang telah menelan seluruh benua menghilang, bahkan seluruh benua telah menghilang. Tidak baik, Qian sepertinya memikirkan sesuatu dan segera memanggil Demon Ki-nya, berubah menjadi seberkas cahaya api dan mengejar Beilimo. Pada saat yang sama, Chang Tian, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Zhu Liao,
tertawa panjang sebelum menarik tangannya. Zhu Liao, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Zhu Liao dengan dingin mendengus ketika tiga binatang di depannya juga memamerkan taring mereka seolah-olah mereka sedang bersorak untuk tuan mereka. Apa yang bisa kamu lakukan untuk senior ini? Chang Tian berkata, itu benar. Kekuatan kita tidak terlalu jauh. Jika kita benar-benar ingin menentukan pemenang, saya khawatir itu tidak mungkin dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Kita mungkin juga berhenti di sini. Petik 2. Ekspresi Zhu Liao menjadi waspada. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Chang Tian, tindakannya jelas agak tidak normal. Saat dia bingung, ekspresi Zhu Liao tiba-tiba berubah saat dia menoleh ke samping dan berteriak, Bei Limo. Dari kejauhan, cahaya putih melesat, memancarkan aura Bei Limo. Zhu Liao tentu saja tidak asing dengannya. Tapi, mengapa Bei Limo ada di sini? Menurut penyelidikan sebelumnya, semua benua Bei Limo telah menghilang. Kemungkinan besar ditelan oleh monster raksasa itu. Apakah dia musuh atau teman? Tidak dapat menentukan apa yang terjadi. Zhu Liao mundur 100 km, menjauhkan diri dari Chang Tian. Tidak lama kemudian, Bei Limo tiba di depan Chang Tian dan sedikit mengangguk. Pupil Zhu Liao menyusut, karena luka Bei Limo jelas disebabkan oleh Qian. Tampaknya ketika dia dan Chang Tian bertarung di sini, Bei Limo dan Qian juga bertarung. Dengan demikian, sikap Bei Limo jelas. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Chang Tian berteriak, serang bersama. Zhu Liao sangat terkejut, dan bahkan tanpa memikirkannya, dia segera melarikan diri dengan sekuat tenaga. 1 lawan 2. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, dia pasti akan sedikit menderita. Dia tidak bodoh. Jadi bagaimana dia bisa memberi Chang Tian dan Bei Limo kesempatan untuk menyerangnya bersama? Retret ini adalah 1000 km. Namun, yang membuat Zhu Liao tercengang adalah setelah Chang Tian meneriakkan kata-kata itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang, malah segera melarikan diri ke kejauhan bersama Bei Limo. Itu hanya tipuan, ini buruk. Zhu Liao menggertakkan giginya karena marah, tetapi dia tidak berani mengejar mereka secara sembarangan. Karena dia tidak tahu skema macam apa yang direncanakan pihak lain. Semburan api mendekat dan sesaat kemudian, Qian muncul. Melihat satu sama lain, Qian bertanya, mereka tidak berurusan denganmu? Ketika dia melihat Bei Limo mundur sekarang, dia mengira dia akan bergabung dengan Chang Tian untuk menghadapi Zhu Liao. Jadi dia bergegas untuk membantu. Tetapi siapa yang mengira bahwa alih-alih bertarung, Chang Tian dan Bei Limo akan melarikan diri terlebih dahulu. Zhu Liao menggelengkan kepalanya. Aneh. Alis Qian berkerut saat dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera melihat ke arah Chang Tian dan Bei Limo telah melarikan diri dan berteriak, tidak bagus. Di antara 12 Saint Iblis di wilayah Iblis, mana di antara mereka yang bukan monster tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama? Mereka memiliki sifat ulet dan bisa tetap tenang bahkan jika dunia runtuh di depan mereka. Tetapi hari ini, Master Iblis Api, Saint Qian, telah mengucapkan 2 kata buruk dalam waktu yang sangat singkat. Pertama kali adalah kesalahan, tetapi yang kedua benar-benar buruk. Dia melihat gerbang dunia tidak jauh, dan setelah pertempuran benua Eternal Heaven, pemandangan Yang Kai melarikan diri segera muncul di depan matanya. Pada saat itu, Yang Kai telah memperoleh kesempatan Kaisar Agung dan melarikan diri dengan panik, dengan banyak Saint Iblis mengikuti di belakang. Jika bukan karena gerbang dunia yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, bagaimana mungkin manusia itu, yang hanya merupakan Raja Iblis kelas menengah pada waktu itu, lolos dari pengejaran para Saint Iblis? Tidak mungkin gerbang dunia menghilang tanpa alasan. Dan bahkan jika itu terjadi, itu akan memakan waktu lama. Karena manusia itu mampu memperbaiki dan memelihara gerbang dunia, kemungkinan besar dia telah mengembangkan metode untuk menyegelnya. Ini adalah pemahaman umum dari banyak Saint Iblis setelah melihat gerbang dunia menghilang. Benua ini sudah menjadi kekosongan. Jika bahkan gerbang dunia disegel, bukankah itu akan menjadi tanah kematian? Jika Qian bisa memikirkan sesuatu, tentu saja Zhu Liao juga bisa. Ekspresinya sedikit berubah saat dia buru-buru bergegas menuju gerbang dunia bersama Qian. Diam-diam berdoa agar segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang dia bayangkan. Namun, apa yang mereka takutkan akan datang. Ketika 2 Saint Iblis tiba bersama dan melihat gerbang dunia dari jauh, Bei Limo dan Chang Tian sudah menghilang. Hanya Yu Rumeng yang berdiri di depan gerbang dunia, tersenyum saat dia melihat ke arah mereka dengan ekspresi mengejek. Bibir merahnya bergerak sedikit saat dia membisikkan sesuatu ke telinga kedua Saint Iblis. Selamat bersenang-senang. Ekspresi Qian dan Zhu Liao berubah lagi.
Masing-masing dari mereka melepaskan cahaya berwarna berbeda saat kecepatan mereka tiba-tiba meningkat, bergegas menuju gerbang dunia. Mereka benar-benar cemas. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yuru Meng berbalik dan menghilang ke gerbang dunia. Saat mereka semakin dekat ke gerbang dunia, wajah Zhu Liao dan Qian dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya dalam 3 napas, mereka akan dapat melewati gerbang dunia dan meninggalkan tempat ini. 3 napas kemudian, kedua Saint Iblis benar-benar melewati gerbang dunia. Tetapi tepat sebelum mereka mencapainya, gerbang dunia tiba-tiba menghilang. Keduanya terbang ribuan kilometer sebelum akhirnya menstabilkan diri. Melihat ke belakang, seluruh dunia dipenuhi dengan kehampaan dan kekacauan secara bertahap meningkat. Ekspresi Qian dan Zhu Liao sangat jelek. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap pencuri kecil itu? Sepertinya dia sudah merencanakan semua ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat rencana yang begitu matang? Kali ini, dua Saint Iblis telah berkumpul dan keduanya jatuh ke dalam kehampaan. Jika mereka ingin meninggalkan tempat ini dan kembali ke wilayah iblis, itu akan sangat sulit. Jika orang biasa jatuh ke lingkungan seperti ini, mereka sudah lama putus asa. Tetapi Qian dan Zhu Liao adalah orang yang luar biasa dan Saint Iblis yang dihormati. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya mengeluh atau menyesali. Semakin cepat mereka memikirkan cara untuk kembali ke wilayah iblis, semakin baik. Setelah bertukar pandang, mereka berdua terbang kembali bersama dan terbang ke kejauhan. Benua ini pasti memiliki lebih dari satu gerbang dunia. Karena salah satu dari mereka disegel, mereka secara alami harus mencari jalan keluar lain. Namun, 3 hari kemudian, mereka berdua terbang kembali dan berhenti di depan kekosongan. Setelah 3 hari mencari, mereka memastikan bahwa semua gerbang dunia di benua ini telah disegel dan tidak ada cara untuk menemukan jalan keluar. Adapun di mana gerbang dunia lainnya berada, mereka tidak yakin. Jadi mereka hanya bisa kembali. Setelah menatap sebentar, Qian menunjuk ke depan dan bertanya, "Apakah di sini?" Zhu Liao menggelengkan kepalanya. Seharusnya 100 meter ke kiri. "Apa kamu yakin?" Qian kembali menatapnya. Zhu Liao terdiam beberapa saat sebelum dengan tegas menjawab, "Saya tidak yakin." Qian tidak tahu harus berkata apa. Jadi setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Kalau begitu mari kita serang bersama." "Bagus," Zhu Liao mengangguk. Kedua Saint Iblis segera berdiri 100 meter dari satu sama lain dan menatap ruang di depan mereka dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka adalah musuh. Demonic Ki tiba-tiba melonjak dan aura panas yang menyengat memenuhi udara saat Qian meninju ke arah kekosongan. Api di tinjunya sepertinya bisa melelehkan bahkan ruang itu sendiri. Di sisi lain, gerakan Zhu Liao tidak diragukan lagi jauh lebih lembut. Dengan jentikan 10 jarinya, benang kecil yang bisa dilihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G muncul di depannya. Yang aneh adalah bahwa kekosongan itu tampaknya telah berubah menjadi danau. Dan begitu benang memasukinya, mereka menghilang. Segera setelah itu, Zhu Liao menggunakan ki iblisnya dan tidak ada apa-apa. Zhu Liao menarik tangannya dan berdiri di samping Qian. "Kamu benar." Qian mengabaikannya dan hanya meninju udara di depannya lagi. Setiap pukulan begitu kuat sehingga bahkan sebuah benua akan tercabik-cabik, dan ruang di depannya mulai retak. Setelah lebih dari selusin pukulan, kekosongan itu benar-benar hancur, memperlihatkan lubang besar. Aura kacau dari kehampaan di dalam bahkan lebih kuat dari tempat mereka berdua sekarang. Jika mereka benar-benar bergegas masuk, mereka mungkin tersesat dalam kehampaan selamanya, tidak dapat menemukan jalan kembali. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, pilihan apa yang dimiliki kedua Saint Iblis? Mereka hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup. Belum lagi mereka berdua tidak sepenuhnya tidak berdaya. Mereka hanya harus mengambil beberapa risiko. Napas dalam. Sesaat kemudian, Qian berkata, "Ayo pergi." Mengatakan demikian, dia melangkah maju. "Tunggu sebentar." Zhu Liao mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan menunjuk ke arah Zhu Liao. Dari ujung jarinya, seutas benang putih muncul. Benang putih ini seperti makhluk hidup, menggeliat tanpa henti. Melihat ini, Qian segera menunjukkan ekspresi jijik. "Hehe," Zhu Liao terkekeh. "Kamu dan aku tidak tahu betapa berbahayanya di dalam. Aura ini tidak baik. Dengan benang pemandu jiwa ini, kamu dan saya tidak akan terpisahkan." Qian tidak menjawab, hanya sedikit menarik api di tubuhnya untuk mengungkapkan celah kecil. Benang pemandu jiwa segera mengebor ke dalam tubuh Qian dan menghilang dalam sekejap mata, memungkinkan mereka berdua melangkah ke dalam kehampaan. Hal pertama yang dilihatnya adalah aliran void yang kacau, hampir menelan Qian. Untungnya, kultivasi Qian cukup mendalam.
Jadi dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah dan melarikan diri. Jika itu adalah Raja Iblis, dia akan mati di sini. Tidak ada cahaya dalam kegelapan. Hanya turbulensi hampa tanpa akhir dan badai hampa yang dahsyat. Dengan benang pemandu jiwa, kedua Saint Iblis tidak berantakan. Tetapi setelah melangkah ke celah kosong ini, mereka berdua tidak bisa lagi merasakan berlalunya waktu. Tidak hanya itu, mereka juga tidak dapat menentukan arah mereka dan hanya bisa berjalan maju selangkah demi selangkah. Setelah beberapa waktu, Qian tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Bisakah kamu merasakan aura tanah leluhur?" Ras wilayah iblis hanya memiliki satu tanah leluhur. Tanah leluhur tidak terlihat dan tidak ada yang tahu di mana itu. Tetapi itu adalah tempat kelahiran semua ras iblis. Ras iblis biasa tidak tahu tentang ini. Tetapi ketika Saint Iblis dipromosikan, mereka semua menerima berkah dari tanah leluhur. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa kedua Saint Iblis berani memasuki Void. Di tempat ini, memang benar bahwa mereka tidak dapat menentukan arah atau menemukan jalan keluar. Tetapi selama mereka dapat merasakan aura tanah leluhur dan mengikuti bimbingannya, mereka pada akhirnya akan dapat melarikan diri. Namun, tidak ada suara yang keluar. Qian tiba-tiba mengerti dan mengirim transmisi Ki Iblis ke Zhu Liao. Zhu Liao menjawab, "Tidak, bagaimana denganmu?" Qian menjawab, "Tidak juga." "Kalau begitu mari kita lanjutkan." Dia hanya bisa terus berjalan. Void Crack bukanlah toples yang tertutup rapat. Karena dia bisa masuk dan pergi. Dia hanya perlu menemukan jalan yang cocok. Meskipun mereka tidak bisa merasakannya di sini, itu tidak berarti mereka tidak bisa merasakannya di tempat lain. Selama mereka bisa merasakan aura tanah leluhur, kedua Saint Iblis akan dapat menggunakan aura ini untuk menemukan jalan keluar. Mungkin dalam 3-5 tahun, atau bahkan 100 tahun, mereka tidak akan benar-benar terjebak di sini. Sementara Qian dan Zhu Liao terjebak dalam kehampaan, Yang Kai melahap sisa benua di bawah Yurumeng. Kedatangan Qian dan Zhu Liao sesuai dengan harapan Yang Kai. Karena dia tidak bisa menghentikannya, dia hanya bisa memanfaatkan situasi dan menjebak mereka dalam kehampaan. Ini adalah hasil diskusi Yang Kai dan Yurumeng. Meskipun mereka bertiga lebih unggul melawan Zhu Liao dan Qian, masih sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Demon Saint. Saat itu, benua Eternal Heaven telah mengirim kekuatan sebesar itu hanya untuk membunuh satu Kaisar Agung Bulan Cerah. Jadi bagaimana Yang Kai bisa memasang pertunjukan seperti itu? Karena dia tidak bisa membunuh mereka, dia hanya bisa menjebak mereka. Dengan cara ini, pihaknya akan memiliki lebih banyak waktu penyangga. Setidaknya memungkinkan dia untuk benar-benar melahap semua benua di bawah komando Yurumeng. Tanah leluhur itu halus dan tidak mungkin ditemukan. Tetapi itu ada. Selama mereka bisa merasakan aura tanah leluhur, tidak akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Jika itu saya hanya akan memiliki metode ini. Yurumeng berdiri di sebelah Yang Kai. Ketika Yang Kai bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Zhu Liao dan Qian untuk melarikan diri, dia menjawab, "Tanah leluhur." Yang Kai mengerutkan kening. Chang Tian juga meliriknya. Dia telah memperoleh kekuatan Iblis Saint melalui warisan garis darahnya. Jadi ketika dia telah menerobos, dia tidak merasakan aura apapun dari tanah leluhur. Jadi dia menemukan penjelasan Yurumeng cukup baru. Yurumeng berkata, hanya dengan mendapatkan berkah dari tanah leluhur, Saint Demon dapat menjadi Saint Demon. Mendengar ini, Yang Kai agak mengerti. Ini seperti pengakuan langit dan bumi dari batas bintang. Sesuatu seperti itu. Yang Kai diam-diam menghela nafas dengan kasihan. Lagi pula, tempat di mana Zhu Liao dan Qian terjebak masih berada di wilayah iblis, memberi mereka kesempatan untuk merasakan tanah leluhur. Jika mereka terjebak di batas bintang, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan Void Crack kecuali mereka sangat beruntung dan menemukan jalan keluar. Tapi sekali lagi, kali ini, mengandalkan benua khusus dari wilayah iblis, batas bintang tidak memiliki kondisi yang nyaman. Paling tidak, batas bintang tidak memiliki benua dan gerbang dunia itu. Lalu menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk melarikan diri? Yang Kai bertanya lagi. Yurumeng tersenyum dan berkata, sulit dikatakan. Bagaimanapun juga, saya belum pernah memasuki Void Crack sebelumnya. Jadi saya tidak tahu seperti apa situasi di dalamnya. Tetapi secara umum, ini tergantung pada keberuntungan mereka. Jika mereka beruntung, mereka mungkin dapat melarikan diri dalam beberapa hari. Tetapi jika mereka tidak beruntung, mereka mungkin terjebak selama beberapa lusin atau bahkan 100 tahun. Bei Limo merasa dia tidak enak dipandang. Jadi dia dengan dingin mendengus. Mengatakan itu sama dengan tidak mengatakannya. Waktu berlalu dengan cepat. Dan setelah 1 bulan lagi, benua di bawah komando Yurumeng telah dilahap habis-habisan.
Tanpa ragu-ragu, Yang Kai langsung menuju wilayah Qian. Qian dan Zhu Liao masih terjebak dalam kehampaan. Jadi bagaimana Yang Kai bisa tetap acuh tak acuh ketika sepotong besar daging berlemak dimasukkan ke dalam mulutnya? Bagaimanapun, dalam rencananya, seluruh wilayah iblis akan dilahap. Setelah menelan wilayah Yurumeng, tubuh Gun-Gun telah berkembang menjadi ukuran 10.000 kilometer. Setelah dirilis, itu adalah raksasa sejati. Hanya butuh 1 hari untuk benar-benar menelan benua. Dunia kecil misterius juga mengalami perubahan luar biasa karena wilayahnya terus berkembang. Hukum dunia dan energi dunia yang memenuhi dunia juga menjadi lebih padat. Meskipun kekuatan hukum dunia belum mencapai titik di mana ia dapat melahirkan tahap Daosos, itu masih dekat. Yang Kai memperkirakan bahwa selama dia bisa menelan wilayah Qian, dia akan bisa mencapai kondisi ini. Seiring berlalunya hari, Gun-Gun terus melahap lebih banyak benua. Meskipun masih ada beberapa Half Saint yang ditempatkan di berbagai benua di wilayah Qian, kekuatan Yang Kai saat ini begitu besar sehingga bahkan Half Saint tidak dapat melakukan apapun padanya. Setiap kali dia tiba di sebuah benua, Yang Kai pertama-tama akan menyegel gerbang dunia, sepenuhnya memutuskan hubungannya dengan dunia luar sebelum melepaskan Gun-Gun. Jika Half Saint datang untuk menghentikan mereka, Yu Rumeng, Bei Limo, atau Chang Tian akan berurusan dengan mereka, dan mereka akan sering ditangkap dan dibuang ke dunia kecil yang misterius. Qian juga memiliki lebih dari selusin Half Saints di bawah komandonya. Tidak termasuk orang-orang yang telah dibunuh oleh Kaisar Agung Bulan Cerah dan dikirim ke batas bintang. Sekarang ada 6 lagi yang masih berada di wilayah iblis. Keenam Saint setengah ini, tanpa kecuali, semuanya berada di benua mereka sendiri sebelum dihancurkan oleh Yang Kai. Terperangkap dalam kehampaan, bawahannya tidak hanya kehilangan wilayah mereka, tetapi begitu banyak Tuan Half Saint juga telah terbunuh. Tidak diketahui ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Qian ketika dia mengetahui hal ini. Yang Kai mengerti bahwa semakin ganas dia di sini, semakin sedikit tekanan pada batas bintang. Jadi dia secara alami berusaha. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak akan bisa menyebabkan keributan di sini terlalu lama. Sudah setengah tahun sejak rencana untuk melahap wilayah iblis telah dimulai. Jadi bahkan jika Saint Iblis masih menyembuhkan luka mereka, mereka seharusnya sudah bereaksi sekarang. Di wilayah iblis, selain Yu Rumeng dan Bei Limo, dan keduanya terperangkap olehnya, masih ada 8 dari mereka. Bahkan jika mereka semua tidak berkumpul, hanya setengah dari mereka yang cukup untuk memaksanya berhenti. Namun, Yang Kai tidak pernah berpikir untuk menjadi gemuk dalam satu gigitan. Melahap wilayah iblis adalah proyek jangka panjang dan besar, dan sekarang ini hanyalah makanan pembuka. Sebulan kemudian, wilayah Qian benar-benar dilahap, bahkan tidak meninggalkan satu benua pun. Tanpa berhenti untuk beristirahat, Yang Kai, ditemani oleh Chang Tian, langsung pergi ke wilayah Zhu Liao dan mulai membuat masalah lagi. Namun, seperti yang dia duga, Saint Iblis di wilayah iblis akhirnya bereaksi terhadap hilangnya satu demi satu benua. Setengah bulan yang lalu, Chang Tian telah merasakan aura Saint Iblis dari jauh. Tetapi dia tidak tahu siapa itu karena pihak lain tidak berniat mendekat dan hanya mengamati dari jauh. Sayangnya, pada saat Yang Kai benar-benar menyegel gerbang dunia di benua itu, Saint Iblis telah menghilang, membuat Yang Kai mustahil untuk bersekongkol melawannya. Pada hari ini, benua lain telah ditelan, dan Yang Kai dan Chang Tian berdiri di atas punggung Gun-Gun. Dibandingkan dengan fisik besar Gun-Gun, mereka berdua seperti setetes air di lautan, tidak layak disebut. Saat dia hendak berangkat ke benua berikutnya, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah dan dia mengerutkan kening. "Senior, tolong tunggu sebentar." Chang Tian berhenti dan menoleh untuk menatapnya. Tetapi dia tidak berharap Yang Kai untuk langsung melemparkan manik batas misterius. Chang Tian menangkapnya, dan sosok Yang Kai melintas dan menghilang. Chang Tian tertegun sejenak, tetapi dengan cepat pulih. Yang Kai telah memasuki dunia kecil yang misterius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi sehingga dia bergegas ke dunia kecil yang misterius. Tetapi kemungkinan itu terkait dengan apa yang terjadi di dalam. Memegang manik batas misterius di tangannya, Chang Tian menunjukkan ekspresi tertarik saat dia terus bermain dengannya. Meskipun dia tahu bahwa Guntun ditransformasikan dari objek ini dan juga tahu betapa menakjubkannya manik batas misterius itu, ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan langsung dengannya. Jadi dia secara alami tidak bisa menghindari memeriksanya. Namun, meskipun kultivasinya sangat dalam, jika dia tidak mengolah hukum luar angkasa, bagaimana dia bisa memahami misteri manik batas misterius? Pada saat yang sama, di dalam dunia kecil yang misterius, Yang Kai muncul di kebun obat dan bertanya kepada perwujudannya, apa yang terjadi? Baru saja, Yang Kai merasakan panggilan dari perwujudannya dan telah datang ke sini. Sejak dia menelan benua Cloud Shadow,
Perwujudannya telah berada di kebun obat, dan dua roh kayu duduk di pundaknya. Melihat Yang Kai, Mulu buru-buru berkata, "Tuan, ini buruk. Dunia ini akan berasimilasi." Muzu juga mengangguk. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Sebenarnya, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Yang Kai sudah merasakannya setelah bertanya. Sebenarnya, dunia kecil misterius dapat dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama adalah wilayah dunia kecil misterius itu sendiri, yang tidak perlu dikatakan lagi. Wilayah kedua adalah wilayah yang telah diperluas setelah menelan 3 bintang budidaya di bidang bintang alam bawah. Di Great Desolate Starfield lah Yang Kai memiliki kilasan inspirasi dan menggunakan hukum pertempuran pelahap surga untuk mendesak manik batas misterius, yang mengakibatkan lahirnya Gun-Gun. Adapun wilayah ketiga, itu adalah wilayah yang terbentuk setelah melahap berbagai benua wilayah iblis. Selama ini, Yang Kai telah secara ketat membagi 3 wilayah ini, masing-masing tidak terhubung satu sama lain. Dalam hal kepadatan hukum dunia dan energi, wilayah pertama tidak diragukan lagi adalah yang terkuat, yang merupakan wilayah di mana taman obat berada. Hukum dunia di sini hampir sama dengan batas bintang. Wilayah kedua hanya setara dengan bidang bintang-bidang bawah. Wilayah ketiga pada awalnya adalah yang terlemah. Tetapi seiring berjalannya waktu, berbagai benua mulai saling memakan. Meskipun jauh lebih rendah dari wilayah Medicine Garden, sekarang jauh lebih kuat dari wilayah kedua. Di wilayah ini, hukum dunia telah menembus belenggu tahap Daosos, memungkinkan pembudidaya tahap Daosos lahir. Dunia yang dimaksud Mulu bukanlah wilayah pertama dari kebun obat, tetapi wilayah kedua yang dibentuk oleh 3 bintang budidaya. Dalam hal ukuran, wilayah kedua bahkan tidak layak membawa sepatu untuk wilayah ketiga, dan dalam hal hukum, itu jauh lebih rendah. Sebelumnya, Yang Kai telah membuat penghalang untuk memisahkan 2 dunia. Jadi itu bukan masalah besar. Tetapi dengan melahap benua ini hari ini dan terobosan dalam hukum dunia wilayah ketiga, masalah tiba-tiba muncul. Wilayah pertama di mana taman obat berada baik-baik saja, meskipun itu yang terkecil. Karena hukum dunia adalah yang terkuat, itu tidak tergoyahkan seperti gunung. Tetapi penghalang wilayah kedua sangat terpengaruh. Dengan pemikiran dari Yang Kai, dia memperhatikan bahwa penghalang yang dia buat menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Dan setelah itu benar-benar rusak. Wilayah ketiga kemungkinan besar akan sepenuhnya terintegrasi ke wilayah kedua. Dia adalah penguasa manik batas misterius. Jadi secara logis, dia seharusnya bisa mengendalikan semuanya di sini. Tetapi apakah itu wilayah kedua atau ketiga? Mereka semua diciptakan dari kekuatan eksternal. Itu tidak dianggap sebagai tubuh utama. Dari manik batas misterius, kendalinya atas mereka akan sangat berkurang. Kedua wilayah ini masing-masing memiliki hukum dunia mereka sendiri. Jadi kecuali salah satu dari mereka sepenuhnya mencaplok yang lain, itu tidak akan pernah berakhir. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, maka 3 bintang kultivasi yang tinggal di wilayah kedua akan sepenuhnya menjadi iblis. Di antara orang-orang ini, bahkan Origin King Realm dapat dihitung dengan 1 tangan. Jadi bagaimana mereka bisa melawan kekuatan hukum wilayah iblis? Itu adalah 1 miliar nyawa. Justru karena perwujudan telah memperhatikan ini bahwa ia telah menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Yang Kai, memungkinkannya untuk masuk dan menyelidiki situasi. Saat ini, wilayah kedua menunjukkan tanda-tanda ditelan oleh wilayah ketiga. Jika dia membiarkannya melanjutkan dan memperkuat hukum wilayah ketiga, cepat atau lambat, wilayah kedua akan sepenuhnya bergabung dengan wilayah ketiga. Yang Kai tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Jadi setelah menyelidikinya, dia tidak bisa menahan perasaan sakit kepala. Menurut rencana Yang Kai, dia berencana untuk menelan semua wilayah Zuliao dan kemudian, jika dia memiliki kesempatan, dia akan melahap benua Demon Science lainnya. Tapi sekarang situasi seperti itu telah terjadi. Rencana ini hanya bisa ditunda. Sebelum masalah dunia kecil misterius diselesaikan, wilayah ketiga tidak dapat lagi berkembang. Jika tidak, wilayah kedua hanya dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Dengan pikiran, Yang Kai memperkuat penghalang antara 2 wilayah dan berkata dengan cemberut, "Saya mengerti. Saya akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu memantau situasi di sana. Jika ada yang kamu butuhkan, beritahu saya segera." Petik 2. Perwujudan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan bertanya lagi, "Bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini?" Yang Kai menjawab dengan jujur, "Saya tidak tahu. Tetapi selalu ada jalan." Sesaat kemudian, Yang Kai muncul kembali dalam kehampaan dan Chang Tian melemparkan kembali manik batas misterius. Melihat raut wajahnya, Chang Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ada apa?" Yang Kai berkata, "Saya khawatir masalah melahap harus dihentikan sejenak. Sesuatu telah terjadi di dunia kecil yang misterius." "Apakah ini serius?"
Yang Kai menggelengkan kepalanya. Ini tidak terlalu serius. Tetapi sebelum kita menyelesaikan masalah ini, kita tidak dapat melanjutkan melahapnya. Chang Tian mengangguk. Dia dan Yang Kai sekarang adalah belalang di tali yang sama. Jadi ada baiknya Yang Kai memperlakukannya dengan baik. Di sisi lain, dia mau tidak mau menunjukkan kekhawatiran. Selama kamu tahu apa yang kamu lakukan. Yang Kai tersenyum ringan. Jangan khawatir, saya sudah memikirkan cara. Setelah beberapa saat, dia punya ide. Itu untuk yang terbaik. Ayo pergi. Panggil Yang Kai dan bergegas menuju gerbang dunia terdekat. Segera, mereka berdua melangkah keluar dari gerbang dunia dan muncul di benua lain. Saat dia menstabilkan dirinya, ekspresi Yang Kai berubah. Pada saat yang sama, Chang Tian meraih Yang Kai dan menyeretnya ke belakangnya. Saat dia membuka mulutnya dan meraung, suara auman naga memenuhi udara dan gelombang kejut meledak, menghancurkan 4 arah. Masa cahaya berdarah muncul di depannya. Tetapi itu dihancurkan oleh auman naga. Sosok merah darah bergegas. Rambut merah Sueli berkibar tertiup angin. Matanya merah. Dengan seringai di wajahnya saat dia menyebarkan lautan darah yang tak terbatas. Mencoba menyelimuti Yang Kai dan Chang Tian. Chang Tian mundur. Tanpa bergerak, sosoknya melintas seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia telah mundur 1000 kilometer jauhnya. Dari 12 Saint Iblis, teknik bergerak Sueli adalah yang paling menonjol. Meskipun gerakan Chang Tian cepat, dia masih tidak dapat melarikan diri. Saat 2 Saint Iblis bertarung bolak-balik, ki iblis mereka berfluktuasi dan fluktuasi energi yang hebat tersapu. Pada saat ini, Yang Kai, yang dilindungi oleh Chang Tian, tiba-tiba merasakan bahaya yang besar. Tanpa memikirkannya, dia mengangkat tangannya dan Yu Rumeng dan Bei Limo muncul. Di bawah gelombang hukum es, beberapa perisai es heksagonal transparan terbentuk di sekitar Yang Kai, melindunginya. Reaksi Bei Limo juga cukup cepat, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi. Karena mereka telah mendiskusikan sebelumnya bahwa jika Yang Kai memanggilnya tanpa memanggilnya, dia pasti akan menghadapi musuh yang kuat. Karena itu, ketika dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di dunia kecil yang misterius, dia segera menggunakan kemampuan ilahi pertahanannya dan membentuk perisai esnya sebelum memindai sekelilingnya untuk menyelidiki situasinya. Pada saat yang sama dia bergerak, Yu Rumeng juga tidak tinggal diam. Matanya yang indah bermekaran seperti bunga teratai dan di saat berikutnya, dia berteriak, "Wu Hua!" Di daerah sekitarnya, selain beberapa dari mereka, hanya ada sosok Sueli yang mengejar mereka. Tetapi di bawah teknik mata Yu Rumeng, dia bisa melihat bayangan yang hampir tidak ada di dekat mereka. Master Iblis Bayangan, Wu Hua. Kegelapan yang hampir tak terlihat dengan cepat mendekati Yang Kai, dan dalam sekejap mata, itu telah menembus beberapa perisai es. Bukan karena kekuatan Bei Limo lebih rendah dari Wu Hua. Hanya saja Wu Hua telah mengumpulkan kekuatannya untuk serangan ini. Tetapi Bei Limo telah bereaksi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Jadi bagaimana mungkin? Kemampuan ilahi ini memblokir serangan Shadow Demon Master? Dengan ledakan keras, perisai es hancur menjadi debu. Tetapi titik hitam itu tidak melambat sedikit pun saat melesat ke arah dada Yang Kai. Kemampuan Shadow Demon untuk membunuh dengan satu serangan adalah karakteristik dari ras ini. Bahkan Shadow Demon yang paling biasa pun bisa langsung membunuh dalam pertempuran. Apalagi Demon Saint Wu Hua. Ekspresi Yu Rumeng berubah drastis. Meskipun kekuatan Yang Kai luar biasa, dia masih hanya Raja Iblis tingkat tinggi. Jadi bagaimana dia bisa memblokir pukulan fatal Wu Hua? Ketika dia mengangkat tangannya, lengannya langsung menjadi seperti ular, lemah dan tanpa tulang, melingkar ke arah sumber kegelapan dan mengirimkan serangan telapak tangan yang dipenuhi dengan Demon Ki. Tidak bisa melawan sama sekali, kulit Yu Rumeng segera memucat. Dia hanya bisa menyaksikan titik hitam menembus pertahanan dan menusuk ke arah dada Yang Kai. Pada saat ini, raungan naga lain yang bergema terdengar saat kepala naga emas raksasa muncul di belakang Yang Kai dan terbang ke punggungnya, menutupi tubuhnya dengan lapisan sisik naga. Di bawah transformasi naga, pertahanan Yang Kai sangat meningkat. Tetapi dia tidak hanya duduk dan menunggu kematian. Saat mengaktifkan teknik transformasi naga, dia juga menggunakan teknik rahasia nihility untuk mengeluarkan dirinya ke dalam kekosongan. Namun, Demon Saint Wu Hua adalah karakter yang kuat, jadi serangan mematikan ini terkunci di auranya. Bahkan jika Yang Kai melarikan diri ke dalam kehampaan, dia tidak akan bisa menghindarinya. Jadi pukulan membunuh mendarat di dadanya. Suara benturan logam terdengar, dan sosok Yang Kai, yang baru saja menghilang beberapa saat yang lalu, muncul kembali. Dengan erangan teredam, tubuh Yang Kai bergetar hebat saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya menjadi lebih pucat daripada wajah Yu Rumeng.
Baru pada saat inilah dada Yang Kai menunjukkan beberapa tanda aneh. Sebuah belati telah ditusukkan ke dadanya, 3 inci ke dalam dagingnya, dan sisik naga yang menutupi dadanya telah patah. Belati ini hampir transparan, dan jika seseorang tidak memperhatikannya, mereka tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk Wu Hua yang memegang belati, yang sosoknya terdistorsi dan halus, seolah-olah dia terbuat dari air jernih. Kegelapan barusan hanyalah kondensasi dari niat membunuh Wu Hua. Yuru Meng langsung mengamuk saat dia melolong tajam. Kekuatan kesadaran ilahinya yang melonjak berubah menjadi pembantaian besar-besaran saat dia menebas ke arah Wu Hua. Bei Limo juga mengedarkan hukum esnya dan mengarahkan jari rampingnya ke arah Wu Hua. Auranya tidak sekuat Yuru Meng, dan serangan jari ini bahkan terasa agak biasa. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa kekuatan jari ini lebih lemah dari yang sebelumnya. Dengan 2 Sein Iblis menyerang bersama, bagaimana Wu Hua bisa menolak? Mereka berdua bergerak. Wu Hua juga bergerak, dengan cepat mundur. Segel, Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan raungan keras saat hukum luar angkasa melonjak, menyegel dunia di sekitar Wu Hua. Namun, dia tidak dapat mengunci pelarian seorang Demon Sein, dan dunia tempat dia terjebak langsung hancur. Serangan Divine Soul Yuru Meng dan serangan jari Bei Limo tidak mengenai apa-apa selain udara, sementara Moonblade Yang Kai juga sama sekali tidak berguna. Tidak ada lagi jejak Wu Hua di sekitarnya. Shadow Demon menyerang sekali dan membunuh dengan satu pukulan, dan jika meleset, mereka akan melarikan diri. Yuru Meng berbalik karena terkejut, matanya yang indah dipenuhi air mata. Baru saja, dia mengira Yang Kai telah mati. Bagaimanapun, kultivasi Yang Kai hanya di Raja Iblis tingkat tinggi. Dalam kepanikan dan kemarahannya, dia benar-benar berhasil melampiaskan semua kekuatan jiwa ilahinya yang menakutkan dalam satu pukulan. Siapa sangka Yang Kai masih hidup? Meskipun perisai SB Limo tidak mampu memblokir serangan Wu Hua, itu masih mampu mengimbangi sebagian kekuatannya. Meskipun serangan telapak tangan pertama Yuru Meng tidak dapat mengenai Wu Hua, itu masih bisa memaksanya untuk menghindar sedikit, mengurangi kekuatannya sedikit. Pertahanan sisik naga. Penggunaan teknik rahasia nihility. Kontraksi daging dan darah seseorang pada saat kritis. Di bawah 5 lapisan perlindungan ini, bahkan jika Wu Hua secara pribadi mengambil tindakan, dia masih akan kalah. Belati yang tak terlihat itu hanya berjarak setengah inci dari menembus jantung Yang Kai. Meskipun tidak ada bahaya dalam hidupnya, niat membunuh yang tidak dapat dijelaskan telah menyerang tubuhnya dan mendatangkan malapetaka pada meridian dan dagingnya, menyebabkan Yang Kai sangat kesakitan. Cedera seperti itu terlalu serius, dia harus memulihkan diri dengan baik. Kekuatan seorang Demon Sein sudah jelas. Selama ini, meskipun dia telah berinteraksi dengan beberapa Sein Iblis dan bahkan dikejar oleh sekelompok Sein Iblis setelah pertempuran Eternal Heaven, bahkan menanam merek jiwa di laut pengetahuan Bei Limo, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi mengalaminya. Kekuatan dari Demon Sein. Jantung Yang Kai berdebar kencang. Dia bahkan tidak yakin apakah Wu Hua telah menggunakan kekuatan penuhnya barusan. Jika Wu Hua menggunakan 10% lagi dari kekuatannya sekarang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tanpa waktu untuk berpikir, Wu Hua mundur. Tetapi krisis tidak terselesaikan. Begitu dia meninggalkan benua yang dilahap, dia diserang oleh 2 Sein Iblis. Jelas, wilayah iblis telah memperhatikan sesuatu dan bersiap, menunggu Yang Kai jatuh ke dalam perangkap mereka. Serangan menyelinap Sueli hanyalah kedok, dan serangan Wu Hua adalah kuncinya. Karena 2 Sein Iblis ini sudah mengambil tindakan, bagaimana dengan 6 lainnya? Bei Limo melirik Yang Kai. Ekspresi kasihan muncul di wajahnya. Seolah-olah dia merasa bahwa kehidupan Yang Kai agak sulit. Tetapi bahkan dalam situasi seperti ini dia mampu membalikkan situasi. Jika Yang Kai mati, dia tidak perlu lagi ditahan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Meskipun dia akan menderita beberapa luka ringan, itu masih bisa diterima. Namun, karena Yang Kai tidak mati, dia hanya bisa terus berjaga di samping. Dengan ekspresi serius, dia berkata, seseorang akan datang. Orang yang bisa membuatnya begitu gugup tidak diragukan lagi adalah seorang Demon Sein. Dari kelihatannya, ada total 3 Sein Iblis di benua ini. Sueli dan Wu Hua hanya 2 dari mereka, sementara yang lain ada di tempat lain. Jadi mereka butuh waktu untuk tiba. Pada saat ini, 5 Sein Iblis lainnya yang tidak berada di benua ini pasti juga telah menerima berita tersebut. Selama Sueli bisa menunda mereka untuk sementara waktu, ketika 8 Sein Iblis berkumpul. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Yuru Meng dan yang lainnya yang juga Sein Iblis, membunuh Yang Kai masih mungkin. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Ayo pergi. Suara Chang Tian terdengar. Dan saat dia berbicara, pedang taring naga menembakkan serangkaian lampu pedang besar, masing-masing berisi kekuatan yang tak terduga.
Di depannya, Sueli bersembunyi di lautan darah. Lautan darah yang tak berujung berpisah dan mengejarnya. Tampaknya berniat menyelimuti Yang Kai dan yang lainnya. Ketika cahaya pedang menghantam lautan darah, masing-masing dari mereka dapat membelahnya menjadi dua. Tetapi setelah beberapa saat, lautan darah kembali normal. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan menahan rasa sakit di tubuhnya saat dia berkata, Qi Wuhua terkunci padaku. Aku tidak bisa menembus Void. Wuhua tidak terlihat dimanapun. Tetapi semua orang tahu dia pasti bersembunyi di dekatnya. Hanya saja dia tidak menunjukkan dirinya. Shadow Demon sangat sulit untuk dihadapi. Mereka jelas kuat. Namun mereka tidak melawanmu secara langsung. Malah memilih untuk meluncurkan serangan diam-diam dalam kegelapan. Aku akan melakukannya, Yuru Meng berteriak saat dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut merah muda. Kabut merah muda mengikuti dari belakang. Saat jumlah kabut merah muda meningkat, sosok semua orang secara bertahap terbungkus dalam dunia merah muda. Tidak dapat melihat apapun di sekitar mereka. Sesaat kemudian, Yuru Meng menutup mulutnya dan tubuhnya yang halus bergoyang dengan goyah. Meskipun dia hanya menggunakan satu kemampuan ilahi jiwa untuk menyelamatkan Yang Kai sekarang, itu adalah satu pukulan yang benar-benar membuatnya lelah. Pada saat ini, dia sudah menjadi panah di ujung penerbangannya, dengan paksa mengeluarkan aura merah muda. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tubuhnya ambruk ke Yang Kai. Yang Kai mengulurkan tangannya dan membawanya kembali ke dunia kecil misterius. Menempatkannya di kebun obat dan berkomunikasi dengan perwujudannya dan dua roh kayu untuk membantunya pulih. Setelah aura merah muda terbentuk, aura yang telah terkunci pada Yang Kai akhirnya terputus dan Wuhua kehilangan pandangannya. The Demon Science masing-masing memiliki metode mereka sendiri dan tidak satu pun dari mereka yang kuat atau lemah. Wuhua tahu untuk menggunakan ki-nya sendiri untuk mengunci Yang Kai dan mencegahnya melarikan diri. Tetapi Yuru Meng juga tidak lemah. Dia hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangannya. Begitu ki-nya terputus, Yang Kai mengulurkan tangannya, meletakkan satu tangan di bahu Chang Tian, dan meraih pergelangan tangan Belimo. Pada saat berikutnya, dia terhubung dengan Space Spirit Beat dan menghilang. Di udara, kabut merah muda bergulung saat Sueli mengaktifkan lautan darah tanpa batas, mengubahnya menjadi gelombang darah deras yang terus menyerang. Kabut merah muda tampak mencair saat diserang. Sueli berkata sambil mencibir, Bos Huang dan yang lainnya akan segera tiba. Yuru Meng, Belimo, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Wuhua tiba-tiba muncul di sampingnya. Sueli tidak bisa diganggu untuk menyerang kabut merah muda dan segera melompat menjauh. Menatap Wuhua dengan waspada. Apa yang kamu lakukan? Wuhua tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunjuk ke arah tertentu. Arah itu adalah tempat Yang Kai melarikan diri.